Baik, pada bab 3 ini menjelaskan mengenai gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, di mana pada yang pertama yaitu menjelaskan mengenai kinerja keuangan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan. Yang pertama, ini ada penjelasan mengenai kinerja pelaksanaan APBD, di mana ini terdapat beberapa komponen pendapatan seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak, dan pendapatan daerah yang lainnya. Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen belanja. Ada komponen belanja tidak langsung dan juga ada komponen belanja langsung. Kemudian yang ketiga ada komponen pembiayaan, ada penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah serta sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kerangka pendapatan, kerangka pendanaan, di mana analisis kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas real keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Yang pertama ada proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan yang terbagi menjadi proyeksi pendapatan tahun 2021 hingga 2026, di mana di sini ada gambar analisis proyeksi pendapatan daerah. Kemudian selanjutnya di sini ada proyeksi pendapatan dalam RPJMD berlaku untuk periode 2021 sampai dengan tahun 2026, di mana di sini diuraikan tentang pendapatan asli daerah dan dana perimbangan pada tahun 2022 hingga 2026. Yang selanjutnya yaitu proyeksi belanja tahun 2021 hingga 2026. Proyeksi belanja daerah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung daerah. Kebijakan belanja daerah ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib mengikat dan lain-lain, seperti mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal, kemudian penganggaran belanja langsung, kemudian belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada tabel mengenai proyeksi belanja Kota Bandung tahun 2021 hingga 2026. Di sini diuraikan mengenai belanja tidak langsung dan belanja langsung pada tahun 2022 hingga 2026. Kemudian di sini ada proyeksi pembiayaan tahun 2021 hingga 2026. Di sini ada perhitungan kerangka pendanaan yang terbagi menjadi beberapa proyeksi. Yang pertama ada proyeksi pembiayaan daerah, di mana hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih real perhitungan anggaran. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 tahun ke depan. Di sini ada proyeksi pembiayaan daerah Kota Bandung dari tahun 2022 hingga 2026 yang diuraikan menjadi beberapa bagian seperti penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai proyeksi kebutuhan pengeluaran wajib dan mengikat. Di sini ada tabel proyeksi belanja wajib dan mengikat Kota Bandung tahun 2022 hingga 2026 yang diuraikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada belanja tidak langsung seperti belanja gaji dan tunjangan, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH atau WKDH, ada belanja bunga, belanja bagi hasil. Kemudian ada pengeluaran pembiayaan seperti pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok utang, dan total belanja wajib mengikat serta prioritas utama.
Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi kapasitas real kemampuan keuangan daerah. Di sini ada tabel kapasitas real kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kota Bandung pada tahun 2022 hingga 2026. Di sini diuraikan terbagi menjadi beberapa uraian seperti pendapatan, pencairan dana cadangan sesuai perda, sisa lebih real, perhitungan anggaran, total penerimaan, belanja tidak langsung, pengeluaran pembiayaan, kapasitas real kemampuan keuangan. Kemudian yang selanjutnya ada kebijakan alokasi anggaran. Kebijakan alokasi anggaran ini merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektivitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan prioritas dan kebutuhan, di mana prioritas alokasi penggunaan kapasitas real ini terbagi menjadi 3, yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Di sini ada tabel rencana penggunaan kapasitas real kemampuan keuangan daerah Kota Bandung tahun 2022 hingga 2026, diuraikan menjadi kapasitas real kemampuan keuangan daerah dari prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Nah, di sini ada bab 4 yang menjelaskan mengenai permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Isu-isu strategis dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Perubahan merupakan hal penting dalam rangka menentukan visi dan misi ke depannya. Oleh karena itu, isu-isu strategis ini harus diawali dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di Kota Bandung, di mana permasalahan pembangunan daerah terbagi menjadi beberapa analisis yang ada pada tabel berikut ini. Yang pertama ada aspek kesejahteraan dengan yaitu ada beberapa indikator. Yang pertama ada indikator indeks Gini dengan capaian kinerja 0,402, target kinerja 0,37 hingga 0,38, interpretasi capaian melebihi target. Indikator yang kedua, persentase penduduk di atas garis kemiskinan, capaian kinerja 3,99, target kinerja 6,07 sampai 6,31, interpretasi capaian kurang dari target. Kemudian indikator yang ketiga, indeks pembangunan manusia, capaian kinerja 81,51, target kinerja 71,42 hingga 71,91, interpretasi capaian yaitu melebihi target. Kemudian yang keempat, angka rata-rata lama sekolah, capaian kinerja 10,75, target kinerja 8,39, interpretasi capaian lebih dari target. Kemudian yang kelima, harapan lama sekolah, capaian kinerja 14,2, target kinerja 13,39, interpretasi capaian lebih dari target. Kemudian yang ke-6, angka usia harapan hidup, capaian kinerja 74,28 tahun, target kinerja 74,87 hingga 76,7 tahun, target interpretasi capaian kurang dari target. Kemudian yang ke-7, indeks pemberdayaan gender, capaian kinerja 70,4, target kinerja 71, interpretasi capaian kurang dari target. Kemudian dilanjutkan sampai selanjutnya, yaitu kemudian selanjutnya ada aspek daya saing, ada indeks kerukunan umat, capaian kinerjanya 68,5, target kinerja 69,5, interpretasi capaian kurang dari target. Kemudian ada indeks demokrasi, capaian kinerja 65,5, target kinerja 71,78, dan interpretasi capaian kurang dari target. Kemudian ada indeks kebahagiaan, capaian kinerja 69,68, target kinerja 71, interpretasi capaian kurang dari target. Dan dilanjutkan hingga pada poin ke 17,
Kemudian selanjutnya ada aspek pelayanan umum. Di sini ada pendidikan, yaitu angka partisipasi murni SD dan MI dengan capaian kinerja 99,6%, target kinerja 100%, interpretasi capaian kurang dari target. Angka partisipasi murni SMP MTS, capaian kinerja 80,66%, target kinerja 100%, interpretasi capaian kurang dari target. Angka partisipasi murni SMA, SMK, dan MA, capaian kinerja 68,25%, target kinerja 69,60%, interpretasi capaian kurang dari target, hingga dilanjutkan pada poin kelima. Dan selanjutnya ini ada kesehatan, ada prevalensi HIV/AIDS persen dari total populasi, capaian kinerja 3,57%, target kinerja 1%, interpretasi capaian lebih dari target. Yang kedua, persentase pemuda yang memiliki jaminan kesehatan, capaian kinerja 25,67%, target kinerja 90%. Kemudian selanjutnya yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang. Di sini ada rasio ruang terbuka hijau atau persatuan luas wilayah ber-HPL, capaian kinerja 12,25%, target kinerja 12,60%. Yang kedua ada proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, capaian kinerja 99,43%, target kinerja 80%. Dan ada perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Di sini ada indikator rasio rumah layak huni dengan capaian kinerja 85,43%, target kinerja 91,41%, dan interpretasi capaian kurang dari target. Kemudian di sini ada sosial dengan indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, capaian kinerjanya 17,01%, target kinerja 31%, dan interpretasi capaian kurang dari target. Kemudian yang kedua ada presentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, capaian kinerjanya 4,11%, target kinerjanya 31%, dan interpretasi capaiannya kurang dari target. Kemudian ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di sini ada rasio KDRT, capaian kinerjanya yaitu 186 dan target kinerja 87, sehingga interpretasi capaian melebihi target. Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa permasalahan yang belum tercapai pada pembangunan daerah Kota Bandung. Masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi beban dan tantangan yang harus dituntaskan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Kemudian selanjutnya ada isu strategis. Dalam pemenuhan isu strategis ini, di suatu daerah perlu mengukur beberapa indikator yang memiliki skala kriteria. Dan di sini ada perumusan isu strategis yang menjelaskan mengenai permasalahan pembangunan daerah beserta dengan nilai skala kriteria serta total skor. Yang pertama ada penduduk di atas garis kemiskinan dengan total skor 85, angka usia harapan hidup total skor 100, indeks pemberdayaan gender total skor 30, indeks pembangunan gender total skor 45, indeks kerukunan umat total skor 55, indeks demokrasi total skor 75, indeks kebahagiaan dan kesejahteraan total skor 50, presentase pemajuan kebudayaan Jawa Barat total skor 30, indeks pembangunan pemuda total skor 75, konsumsi listrik per kapita total skor 40, usulan pembentukan daerah total skor 100, angka partisipasi murni total skor 55, angka partisipasi murni SMP total skor 55, angka partisipasi murni SMK juga total skor 55, rasio rumah layak huni total skor 85, sehingga total skor dari keseluruhan PPD yaitu sebesar 1,645 dengan rata-rata 65,8. Kemudian ini adalah pada tabel 4.3 ini ada skor kriteria penentuan isu-isu strategis. Di sini ada 6 kriteria dengan bobot berbeda-beda. Kemudian di sini pada tabel 4.4 ada rata-rata skor isu strategis. Di mana isu strategis yang pertama, penduduk di atas garis kemiskinan total skor 85 seperti yang dijelaskan dari tadi.
di sini penjelasan pada rata-rata skor isu strategis ini sama dengan penjelasan isu-isu strategis sebelumnya.